Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Agus Nurwayadi. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang masih di dunia properti. Bagaimana cara memilih lokasi atau meninjau lokasi atau survei lokasi secara langsung pada saat kita mau membeli properti. Baik teman-teman, meninjau lokasi secara langsung itu sangat penting dan perlu dilakukan oleh setiap calon pembeli properti. Peninjauan lokasi sebelum membeli properti merupakan syarat yang tidak bisa ditawar. Banyak investor pemula yang membeli properti tanpa melihat kondisi fisik di lapangan dan ternyata yang dibeli adalah properti yang tidak mempunyai nilai bisnis, tidak liquid dan lama kenaikan harganya. Ketika kita tiba di lokasi, perhatikan ya, apakah yang pertama, properti tersebut sudah bisa dilihat, ada fisiknya, lokasinya jelas, dan akses jalan sudah ada. Yang kedua, kualitas lingkungan dan tetangga. Perhatikan pula lingkungan di sekitar. Apakah penghuninya sudah banyak atau belum? Kemudian tampak kumuh atau kotor atau bersih terawat. Kualitas lingkungan meningkat atau menurun. Prospek ke depan bagus atau tidak. Nah, yang ketiga, letak properti yang ideal. Usahakan dekat dengan plaza, mall, taman kota, rumah sakit, tempat kerja, pintu tol, sekolah, kampus, supermarket, lapangan golf, dan fasilitas umum lainnya. Hindari properti yang terlalu dekat dengan kuburan atau makam, kemudian dengan tempat ibadah, atau kemudian diskotik, klub malam, stadion, gedung olahraga, pasar tradisional, pom bensin, pemukiman penduduk padat, dan lainnya. Jadi itu hindari ya teman-teman. Dekat bukan berarti bertetangga atau menempel. Maksudnya adalah tidak jauh atau tidak sampai satu blok. Sebetulnya untuk rumah sakit juga tidak boleh terlalu dekat ya. Artinya jangkauan untuk fasilitas umum itu manakala kita sakit, kita tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit misalnya. Yang berikutnya adalah sifat atau feng shui tanah atau bangunan. Jadi ilmu tata letak tanah dan ruang cukup dominan untuk mempengaruhi nilai suatu properti. Bila kita mendengar tentang rumah tusuk sate misalnya, atau sempit ke belakang, kontur tanah rendah, bentuk tanah yang tidak beraturan, yang terbayang dalam pikiran kita adalah feng shui yang jelek. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut berkaitan dengan investasi properti? Jawabannya sangat berpengaruh. Mungkin banyak orang yang memilih untuk tidak mempercayai feng shui. Namun coba bayangkan bila kita membeli properti tersebut dan suatu saat hendak menjualnya kembali. Secara otomatis pangsa pasar kita akan berkurang lebih dari 70% dan properti tersebut jauh lebih sulit terjual. Wallahu alam ya. Dan perlu diingat teman-teman, kelemahan daripada investasi properti ini adalah likuiditasnya yang rendah. Artinya tidak bisa dijual sewaktu-waktu ya. Jadi memang investasi properti ini adalah investasi untuk jangka panjang, jadi untuk masa depan. Teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa sahur. Klik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar supaya video saya tetap eksis dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
Terima kasih waktunya menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.